Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya dari program studi Informatika di Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lembar jawab di mata kuliah Statistika dan Probabilitas tentang menganalisa dataset dengan aplikasi. Di sini saya pakai aplikasi SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Baik, di sini saya memiliki dua dataset. Yang pertama itu dataset dari Adobe Stock Price History tahun 2015 sampai 2024 dan dataset Microsoft Stock Price History dari tahun 2015 sampai 2024. Adapun tujuan analisis ini yaitu yang pertama menghitung statistika deskriptif dari data harga saham Adobe dan Microsoft. Yang kedua menentukan ukuran pemutusan data, mean, median, modus. Yang ketiga menghitung ukuran dispersi, standar deviasi, variance, range, dan IQR. Yang keempat menganalisis distribusi data melalui nilai Sweetness dan kurtosis. Yang kelima yaitu melakukan normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk. Yang keenam menganalisis korelasi atau hubungan antara harga saham Adobe dan Microsoft. Yang ketujuh melakukan perbedaan rata-rata independent sample t-test. Baik, adapun di sini kedua dataset itu memiliki 7 variabel. Variabelnya itu yang pertama ada date, tipe datanya date atau string. Ini merupakan tanggal transaksi saham. Yang kedua itu variabel price atau harga ya, harga penutupan saham, tipe datanya numerik. Yang ketiga variabel open atau harga pembukaan saham, tipe datanya juga numerik. Yang keempat high merupakan harga tertinggi pada hari itu, harga saham tertinggi pada hari itu, tipe datanya numerik. Ada low, harga terendah saham pada hari itu, tipe datanya numerik. Ada fall atau volume, itu merupakan volume transaksi dalam jutaan lembar, tipe datanya numerik. Dan terakhir variabel change persen, ini merupakan persentase perubahan harga, untuk tipe datanya juga numerik. Ini saya kasih beberapa keterangan di sini untuk diri saya juga. Ya, ada mean itu merupakan rata-rata, ada median, nilai tengah, ada standar deviasi atau variance, merupakan tingkat penyimpangan atau fluktuasi seberapa jauh setiap data dari nilai mean. Terus ada sweetness yang merupakan kemiringan grafik. Ini data menunjukkan periode pertumbuhan harga yang besar. Ada kurtosis itu keruncingan atau ekor tebal yang merupakan kejadian harga ekstrim yang lebih sering terjadi dibandingkan perkiraan model normal. Baik, di sini ada hasil statistika deskriptif dataset Adobe dari tahun 2015 sampai 2024 menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada di sini ada mean atau rata-rata. Ini hasil statistika deskriptif dataset Microsoft. Baik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa harga saham Adobe ini memiliki rata-rata sebesar 318,58 sekian dolar Amerika, sedangkan saham Microsoft ini menunjukkan rata-rata 185,63 sekian dolar. Ini menunjukkan bahwa harga saham dari tahun 2015 sampai 2024 ini menghitung nilai rata-ratanya Adobe ini lebih besar ya. Rata-ratanya lebih besar. Lalu di sini ada nilai standar deviasi
dan variance. Di sini milik Adobe dan di sini milik Microsoft. Adobe ini standar deviasi variance-nya standar deviasi rata-rata 176,28 sekian dolar. Sedangkan Microsoft ini 121,28 ribu dolar sekian. Ini memiliki Adobe ini memiliki desperasi yang lebih besar ya. Artinya Adobe memiliki harga yang lebih mahal dan perubahan harga yang cukup besar dibandingkan saham Microsoft. Sedangkan Microsoft ini memiliki harga yang lebih rendah, tetapi perubahannya dia relatif geraknya lebih rendah ya, enggak seagresif saham milik Adobe. Artinya dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, saham Adobe ini cenderung bergerak lebih agresif dibandingkan Microsoft. Karena semakin besar fluktuasi harian, semakin besar pula peluang memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian dalam jangka pendek. Baik, di sini juga ada ada hasil range atau rentang. Sini. Adobe ini memiliki rentang 618,38 sekian dolar, sedangkan Microsoft memiliki 427,27 ribu sekian dolar. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham kedua perusahaan mengalami pertumbuhan harga yang sangat signifikan selama rentang 9 tahun dari tahun 2015 sampai 2024 ya. Baik. Baik, di sini ada interquartile range juga. Ini di sini milik interquartile range milik Adobe dan ini milik Microsoft. Terlihat di IQR Adobe ini di angka 300.033,30 dolar sekian, sedangkan di Microsoft memiliki 210.054 dolar sekian. Ini itu digunakan untuk mendeteksi outlier, nilai di bawah outlier sekian itu artinya Microsoft sahamnya cenderung lebih tidak stabil jika dilihat dari proporsi pergerakannya dibanding saham milik Adobe. Ini ada keterangannya. Baik. Di sini ada uji normalisasi dataset Adobe. Ada histogramnya juga. Di sini ada normalisasi dataset Microsoft. Baik, sebentar. Ya. Maaf, tadi ada yang kelewat. Untuk distribusi Sweetness dan kurtosis Adobe ini ya di sini maaf tadi ada yang kelewat. Untuk distribusi Sweetness dan kurtosis Adobe ini right Sweetness-nya memiliki nilai 0,151 sekian dan play coach-nya ada di nilai negatif 1,23 sekian. Sedangkan untuk saham Microsoft memiliki nilai Sweetness right Sweetness 0,52 sekian dan
Lakers-nya di nilai negatif 9,68 sekian. Ini artinya distribusinya lebih datar dari normal ya. Saham Adobe dan Microsoft sebagian besar itu harganya beberapa pada kisaran tertentu. Namun terdapat beberapa periode juga ketika harga sangat melonjak tinggi itu sehingga memengaruhi keseluruhan distribusi data. Data dari Adobe ini berdistribusi normal dan data harga dari Microsoft masih dapat dianggap berdistribusi normal pada sampel yang diuji. Baik. Di sini ada uji normalisasi dataset Adobe dan ada uji normalisasi dataset Microsoft. Oke. Ya. Sini. Terlihat dari kesimpulan data tersebut, data harga Adobe ini tidak berdistribusi normal dan data harga Microsoft masih dapat dianggap normal. Milik Adobe dan ini milik Microsoft. Baik, untuk hubungan antara harga saham Adobe dan Microsoft dalam rentang 9 tahun dari tahun 2015 sampai 2024, di sini saya buat lagi dataset baru yaitu company 1 itu merupakan Adobe dan company 2 itu merupakan Microsoft. Kesimpulannya itu ketika harga saham Adobe meningkat, harga saham Microsoft cenderung ikut meningkat. Sebaliknya, ketika Adobe mengalami penurunan, Microsoft juga sering menunjukkan kecenderungan yang sama. Hal ini terjadi karena kedua perusahaan berada dalam industri teknologi sehingga mungkin banyak dipengaruhi oleh kondisi pasar yang sama. Di sini ada uji perbedaan atau rata-rata menggunakan independent sample test. Ini independent sample testnya. Baik, kesimpulannya di statistik 31.000,0 sekian dengan p-value-nya lebih besar dari 0,01 sekian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara harga saham Adobe dengan saham Adobe dengan mean 3.018 sekian dolar dan Microsoft dengan mean rata-rata 185.000 dolar sekian. Perbedaan rata-rata ini sebesar kurang lebih 132 dolar, sekian dan merupakan karakteristik nyata dari kedua saham tersebut dan bukan akibat faktor kebetulan saja. Baik, untuk keseluruhan kesimpulan akhir ini Adobe memiliki harga saham yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan harga saham Microsoft. Lalu Adobe juga menunjukkan fluktuasi harian yang lebih besar sehingga memiliki risiko harian yang lebih tinggi. Ketiga itu Microsoft relatif lebih fluktuatif jika dibandingkan terhadap rata-rata harganya sendiri. Keempat, kedua saham memiliki hubungan yang sangat kuat dan cenderung bergerak searah. Kelima, perbedaan harga rata-rata antara Adobe dan Microsoft terbukti signifikan secara statistik. Baik, mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.